Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Brebes akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual materi modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Saya Herlin Yuliana dari SMP Negeri 1 Bulakamba. Dan saya Tresno Dichandra Suciana dari SMP Negeri 4 Tanjung. Saya Tasrida dari SMP Negeri 3 Tanjung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Suci. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, hari ini Bu Ida akan melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya. Iya, saya di sini sebagai observer. Sebelum coaching akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai dari coach dan coachee ya Ibu. Jadi yang pertama yang akan saya nilai adalah sesuai apa tidak nanti Ibu dengan alur tirtanya. Yang kedua, bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Penilaian yang ketiga nanti bagaimana coachee menanggapi ya. Jadi coachee menanggapi coach juga itu ada penilaiannya juga Ibu. Selanjutnya Ibu juga harus memperhatikan prinsip coaching ya Bu, dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ada 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini Ibu? Ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau passion. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Iya, bagus sekali ya Ibu ya. Kemudian yang kedua, kompetensi apa yang ingin dikembangkan secara spesifik dalam coaching yang akan Ibu laksanakan hari ini? Pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensinya yaitu mendengarkan aktif Ibu dari masalah yang coachee berikan kepada saya sebagai coach. Ya, begitu. Ya, kemudian yang terakhir, indikator apa yang Ibu inginkan dalam coaching yang akan Ibu laksanakan ini? Indikatornya yaitu agar si coachee itu bisa menemukan langkah-langkah dan menemukan solusinya dalam permasalahannya. Oh ya, baik Ibu. Iya, demikian ya Ibu ya. Observasi kali ini silakan Bu Tasrida nanti melaksanakan coaching dengan coach siapa? Coachnya? Bu Herlin. Oh, Bu Herlin. Ya, monggo Ibu dan Bu Herlin untuk melaksanakan coaching hari ini. Silahkan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ida. Oke. Ibu, kita kan akan berbincang hari ini nih. Kali ini saya mau nanyakan dulu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Oke. Ibu, hari ini kita kan akan ngobrol nih, membutuhkan waktu yang lama. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Sangat banyak Ibu. Oke. Bu, kalau boleh saya tanya nih, saya perhatikan beberapa hari ini Ibu itu kayaknya murung. Apakah ada masalah? Iya Bu Ida, ini ada masalah yang memenuhi benak saya dan saya memang butuh sekali seseorang untuk bisa mendengarkan curhatan saya ini, Bu. Oh, kalau boleh tahu, jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk Bu Herlin? Iya, ini yang saya rasakan ya Bu, di sekolah kita ini kok nampaknya sudah kurang kompak lagi ya Ibu ya. Terus apa lagi Bu, selain tidak kompak itu? Iya, jadi rasa untuk bekerja samanya itu sudah semakin berkurang. Karena yang saya lihat ini kan kita sekarang lagi ada program untuk melaksanakan PMM ya di platform Merdeka Mengajar dan sepertinya mereka malas yang saya lihat untuk mengerjakan itu. Padahal ini kan nanti berpengaruh untuk rapot mutu pendidikan sekolah kita dan ini sebenarnya penting untuk sekolah kita. Tapi yang saya lihat mereka
seperti tidak ada motivasi dan, apa ya, kelihatan enggan untuk mengerjakannya itu Ibu. Jadi saya kepikiran gimana ya Mmm. supaya bisa mengatasi masalah itu. Oke, menurut Ibu tadi kan kurangnya kerjasama ya, tadi juga sudah dijelaskan, eee, kemudian kenapa Ibu berpikiran, apa ya, bahwa teman-teman Ibu itu tidak bekerja sama dalam mengerjakan PMM, Bu? Iya, karena ketika saya menanyakan apakah, saya nanya tuh ke Bu Eni, "Bu, apa sudah mengerjakan PMM-nya belum?" Gitu. Saya tanya lagi ke teman yang lain, jawabannya juga sama. Ketika saya mengajak mereka, bagaimana kalau apa, kita kerjakan bersama biar lebih mudah, mereka seperti tidak merespon dengan baik, Ibu. Jadi, aduh, saya gimana ya, gitu. Iya, baik. Jadi menurut Ibu pada pembicaraan kali ini tujuannya untuk apa ya, Bu? Ya jelas itu ya Ibu, Mhm. saya yang pertama mengeluarkan unek-unek saya ini biar lebih terasa plong gitu. Terus yang utama jelas biar, saya bisa mendapatkan solusi biar, saya dan teman-teman dalam satu sekolahnya bisa saling bekerja sama lagi gitu. Oke. Kalau berarti, kalau begitu yang menjadi hambatannya Ibu kenapa ingin bercerita kepada saya itu apa, Bu? Iya, yang menjadi hambatan saya itu, apa, satu, teman-teman yang mungkin kurang respon ya, Bu, Oke. ketika saya ajak untuk mengerjakan PMM bersama. Terus yang kedua, sepertinya teman-teman juga mungkin kurang, paham dengan pentingnya mengisi PMM untuk rapot mutu pendidikan sekolah kita, itu, Ibu. Berarti kalau begitu, bagaimana cara Ibu mengatasi masalah tersebut? Setelah saya juga dari kemarin berpikir ya Ibu, karena kan untuk meningkatkan nilai rapot mutu pendidikan sekolah kita itu harus sepertinya lebih dari 80% dari warga sekolah ini khususnya Bapak Ibu guru untuk mengisi PMM. Jadi mungkin nanti saya akan mencoba memberi pemahaman lagi kepada teman-teman tentang pentingnya mengerjakan PMM dan, bekerja sama bareng-bareng, mungkin tidak mengerjakan sendiri-sendiri, tapi saling berkolaborasi untuk mengerjakan PMM tersebut. Mungkin bisa dilakukan saat nanti selesai KBM atau ada waktu senggang dari kami itu biar bisa bareng gitu. Kemudian tadi kan, solusinya itu berkolaborasi ya, Bu, intinya ya, Iya, Bu. Selanjutnya nih, tindak lanjut yang akan Ibu lakukan kepada rekan Ibu yang mungkin, kurang apa ya, mengakses PMM ya, Bu. Itu betul. tindak lanjutnya Ibu bagaimana? Iya, rencana saya ya Bu, itu, nanti saya ingin mengajak kerjasama teman-teman untuk bersama-sama mengakses platform, Merdeka Mengajar ini. Dan tentunya saya juga butuh dukungan dari Ibu selaku kepala sekolah nih Bu. Nggih, itu pasti, Bu. Dan selanjutnya nih, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan, semua ini? Ya jelas, dengan dukungan dari Ibu, saya semakin yakin nanti saya akan, mengajak teman-teman untuk bersama-sama mengakses, PMM ini mulai dari mereka login, terus satu persatu materi yang ada di PMM bisa kami kerjakan bersama-sama, mungkin nanti, bisa kami lakukan selesai KBM Ibu. Jadi tidak mengganggu aktivitas, belajar para murid kita, gitu Ibu. Bagus, Bu, memang harus seperti itu. Kita harus bisa bertanggung jawab dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Iya. Eee, Ya, terima kasih sekali Bu untuk waktunya hari ini, sehingga saya dari yang kemarin, apa ya, bingung harus bagaimana, karena saya juga peduli dengan sekolah kita ya, karena melihat apa, nilai di rapot mutu
pendidikan sekolah kita itu rendah karena banyak yang belum mengakses PMM, dan mudah-mudahan nanti saya dan teman-teman bisa mengerjakan PMM dengan baik, Ibu. Bagus Bu, dari masalah yang ada Ibu sudah menemukan solusinya secara mandiri dan Ibu itu memang guru yang hebat. Terima kasih. Terima kasih, itu aja Ibu. Nggih. Terima kasih, Bu. Permisi. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Ibu. Iya, masih semangat ya? Semangat. Iya, saya sebagai observer, Bu Ida tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Bu Herlin. Nah, ya dari hasil observasi tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sama Bu Ida. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Setelah tadi saya praktek coaching, saya sudah menanyakan tujuan kepada coach saya tentang permasalahannya sesuai dengan alur tirta. Dan saya juga sudah menanyakan pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya dapat menemukan permasalahan yang sedang dihadapinya, Bu. Iya, bagus sekali ya Bu Ida ya. Kemudian kompetensi apa kira-kira yang ingin dikembangkan lagi ya dari apa kompetensi yang dimiliki Ibu? Dari coaching tadi yang ingin saya kembangkan kompetensinya yaitu memberikan pertanyaan berbobot sehingga permasalahan yang dihadapi oleh coach saya itu dapat diselesaikan dengan baik, Bu. Kemudian dari permasalahan tersebut kompetensi selanjutnya itu biar ketika ada kegiatan coaching itu lebih bagus lagi dengan memahami alur tirta. Iya, baik Ibu. Memang menurut saya ya, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, yang pertama proses coaching sudah berjalan dengan baik antara coach dan coachee. Kemudian alur ya, alur sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Tasrida juga sudah menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachee bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Yang terakhir, ya tadi Bu Tasrida juga sudah melaksanakan prinsip coaching dengan baik ya Ibu ya. Ya, saya kira untuk proses observasi sudah cukup ya Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ke depannya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Herlin. Waalaikumsalam Bu Ida. Oke, Bu Herlin, hari ini kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Bu Ida bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Oke. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching nih, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Herlin. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini sebagai coach dan coachee. Ya. Kemudian dengan rubrik penilaian, apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum? Kemudian nanti bagaimana Ibu itu akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya terkait masalah yang coaching berikan kepada Ibu sebagai coach, gitu ya Bu ya. Ya. Dan bagaimana nanti Ibu sebagai coach tersebut menanggapi respon dari coachingnya. Dan jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Iya. Kemudian Ibu, selanjutnya pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya Bu. Yang akan saya kembangkan ada 3. Yang pertama jelas presence atau kehadiran penuh. Ketika saya memperhatikan coaching membicarakan permasalahannya. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Ibu.
Kemudian yang kedua, dari beberapa kompetensi tersebut yang akan ditonjolkan oleh Ibu sebagai coach itu kompetensi yang mana ya Bu? Iya, saya akan menitik beratkan pada yang memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, Bu, biar tergali lebih dan coach bisa menemukan solusinya. Baik Ibu, demikian dulu ya Bu, pra-observasi kali ini. Nanti Ibu silahkan melakukan coachingnya terhadap coach yang akan Ibu coaching. Seperti itu Bu. Terima kasih, silahkan. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Suci, silakan Bu. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu Suci hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ya Bu Suci, ini dari kemarin saya memperhatikan Bu Suci, sepertinya selalu bermurah-muja di ruang kantor Ibu. Apa gerangan yang terjadi Bu? Iya Ibu, saya sebenarnya juga sedang mencari orang yang mau mendengarkan keluh kesah saya. Karena sudah beberapa hari ini saya selalu terpikirkan masalah ini. Sebenarnya apa Bu yang terjadi? Jadi begini Ibu, 2 hari yang lalu saya itu mengajar kelas 9D. 9D itu kelas istimewa ya, karena anak-anaknya sebagian besar anak-anak yang bermasalah. Jam pertama saya masuk, kelas sangat kotor, ruang berantakan, sampai saya mau duduk saja itu udah ada kursi. Jadi di situ saya sudah benar-benar lulus dada sekali. Kemudian setelah pembelajaran dimulai, karena presentasi, anak saya suruh untuk maju mempresentasikan. Diskusi berjalan lancar, tapi pada saat presentasi anak di depan malah tendang-tendangan Ibu, berkelahi. Jadi karena saya sudah tidak tahan Ibu, akhirnya 10 menit sebelum bel selesai itu saya keluar untuk menenangkan diri, karena saya sudah tidak tahan lagi melihat anak-anak yang tidak bisa terkendali, terkontrol emosinya. Iya, saya bisa merasakan yang emosi dirasakan, dan mungkin itu juga hal baik yang Ibu lakukan daripada di dalam kelas emosi Ibu tidak terkontrol, malah nanti nambah masalah dengan siswa lagi ya Ibu ya. Nah, terus ini gimana Ibu? Selanjutnya apa nih Bu? Jadi saya kemudian introspeksi ya, apa ada yang salah dengan mungkin metode atau media atau cara saya mengajar, sehingga ketika anak berdiskusi berjalan, tapi kenapa ketika disuruh presentasi di depan malah tendang-tendangan, tidak mau menghiraukan apa yang saya katakan begitu, tidak bisa diatur lah, bermain sendiri begitu. Jadi saya kemudian berpikir, ya memang anak 9D itu kebanyakan mungkin memiliki model gaya belajar kinestik ya, tidak mau diam. Iya. Jadi saya berpikir mungkin metode saya dalam mengajar itu kurang menarik. Ketika disuruh presentasi, anak merasa terbebani dengan materi yang begitu berat, mungkin seperti itu. Iya Bu Suci. Ini sebenarnya hal ini tidak hanya dari Bu Suci saja, saya mendengar di kelas 9D itu dari guru lain juga ada yang sudah mengeluhkan hal yang sama. Mungkin ini nanti bisa jadi evaluasi bersama ketika kita mengadakan forum pertemuan guru di suatu kesempatan ya Bu. Nah, ini bisa kita bicarakan bersama. Nah, sekarang Bu Suci kita ketemu dan ngobrol seperti ini, apa yang sebenarnya Bu Suci inginkan? Jadi harapan saya berdiskusi dengan Ibu, juga saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Iya sebenarnya cukup rumit, tapi menurut Bu Suci nih, dengan tadi yang sudah Bu
Bu Suci sempat pikirkan, dengan Bu Suci sudah melakukan introspeksi, kira-kira apa nih Bu yang terbersit sebagai solusi dari masalah yang Bu Suci hadapi ini? Jadi begini, saya ingat sebelum materi ini saya itu pernah mengajar dengan menggunakan media video. Video, saya tampilkan video, kemudian anak saya suruh untuk menonton dan mereka tidak seramai seperti kemarin. Jadi anak anteng nonton dan mendengarkan dengan baik begitu. Walaupun di akhir mereka tidak sempat mengumpulkan tugas, ya. Nah, berikutnya lagi karena anak tidak mengumpulkan tugas, akhirnya saya membawa media wayang karena kebetulan materinya itu menceritakan cerita wayang. Saya membawa media wayang, saya bercerita di situ menggunakan wayang, dan anak sangat tertarik mendengar cerita saya dan mampu menyerap baik apa yang saya sampaikan. Sampai akhirnya mereka bisa mengumpulkan tugas semuanya gitu. Jadi dari situ sepertinya saya juga akan mengulangi lagi menggunakan video yang nanti anak saya suruh untuk melihat video pembelajaran, ya. Saya menerangkan nanti dengan video, kemudian nanti akan saya gunakan game ya Bu, karena mereka gaya belajarnya kinestetik ya. Jadi saya gunakan game nanti untuk memberikan semangat, beratnya untuk memunculkan ya semangat mereka dalam mengikuti pembelajaran gitu. Baik, berarti menjadi rencana aksi panjenengan untuk bisa kembali memotivasi anak biar bisa lebih fokus dan berminat lagi dalam kegiatan belajar bersama Bu Suci ya Bu. Nah, bagus sekali Bu Suci. Berarti ini ya Bu Suci sudah punya rencana. Nah, untuk selanjutnya tindak lanjutnya bagaimana Bu Suci? Iya, nanti minggu depan hari Rabu ya, ini berarti hari apa ini? Jumat ya, berarti hari Rabu nanti kemungkinan saya akan segera melaksanakan ini ya. Saya akan membuat mencari medianya, video, kemudian saya akan mencari game yang cocok ya untuk diterapkan dalam materi yang akan saya sampaikan, terus langsung eksekusi hari Rabu akan saya terapkan di kelas 9B itu. Oke, luar biasa. Saya setuju sekali dengan rencana Bu Suci dan tanggung jawab dari Bu Suci juga yang akan benar-benar merealisasikan apa sudah menjadi rencana untuk kembali memotivasi anak-anak 9D tadi supaya bisa lebih semangat belajarnya lagi gitu. Dan Bu Suci untuk kesempatan kali ini mungkin ada lagi yang bisa saya bantu? Sepertinya sudah cukup Bu, terima kasih. Hari ini saya sudah bisa mengeluarkan unek-unek yang saya rasakan. Saya sudah flow, kemudian tanpa disadari saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Ibu. Iya Bu Suci, alhamdulillah Bu Suci sudah bisa menemukan solusinya dan semoga kedepannya Bu Suci bisa lebih ceria lagi, tidak seperti kemarin ya Bu Suci ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Ibu atas waktunya ya. Ya. Maaf mengganggu waktunya Ibu barangkali. Ya. Kalau begitu saya pamit ya Bu ya. Iya. Ada jam lagi di kelas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bu Suci. Bu Herlin, Waalaikumsalam Bu Ida. gimana? Tetap semangat hari ini? Semangat, alhamdulillah semangat Ibu. Ini tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Suci sebagai coachingnya ya Bu ya. Iya. Pertanyaan saya pasca observasi kali ini yaitu apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin diinginkan oleh Ibu. Baik Ibu, tadi menurut saya sesi coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan saya sudah berusaha untuk
melakukan alur tirta. Jadi saya mulai menanyakan tujuan kepada koci, terus memberikan pertanyaan berbobot kepada koci supaya menemukan solusi sendiri dan juga rencana aksi untuk mengatasi solusi tersebut, termasuk juga tindak lanjut yang sebagai bentuk tanggung jawab dari koci terhadap solusi yang sudah ditemukan. Itu Ibu. Baik Ibu, menurut saya dari proses coaching ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirtanya, dan Bu Erlin juga sudah menggali informasi dan pertanyaan berbobot dari si koci tersebut sehingga koci dapat menemukan permasalahannya. Yang terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching pada hari ini? Iya, untuk yang ingin saya tingkatkan lagi, yang pertama jelas saya ingin bisa lebih mungkin rileks lagi dengan coach saya sehingga saya bisa mendengarkan aktif dan bisa merespon sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi supaya coach bisa memberikan solusi-solusi terbaiknya sehingga bisa menyelesaikan permasalahannya. Dan mungkin nanti yang kedepannya saya harus bisa lebih memahami alur tirta lagi sehingga saya bisa melakukan kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi. Baik Ibu, itu adalah kegiatan pasca coaching hari ini ya Bu ya. Apa ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup Ibu. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dalam coaching hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suci. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Suci hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ya, Ibu Suci, ini sebelum panjenengan nanti melaksanakan praktek coaching sebagai coach dan sebagai coachingnya adalah Bu Ida ya. Di sini saya akan melakukan praobservasi ya Ibu ya, yaitu ingin menjelaskan kepada Ibu tentang rubrik penilaian untuk coach dan coachee yang perlu Ibu perhatikan. Jadi yang pertama nanti Ibu harus bisa melaksanakan coaching ini sesuai dengan alur tirta. Dan yang kedua yaitu nanti bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bisa memperhatikan coachee-nya dan bagaimana coachee menanggapi respon yang coach berikan. Dan yang ketiga di sini adalah perlu Ibu perhatikan tentang prinsip coaching. Ada 3 ya Bu, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan di sini juga saya ada pertanyaan Ibu. Yang pertama, apa sih kompetensi yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, terima kasih. Jadi ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Ya, yang kedua mendengarkan secara aktif. Yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Oke. Untuk yang kedua Ibu, ini adalah kompetensi yang paling ingin Ibu kembangkan secara spesifik itu apa Ibu? Ya, di sini nanti pada saat coaching saya akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya nanti coach saya itu bisa menceritakan permasalahannya dengan jujur, kemudian bisa menemukan solusi dari permasalahan yang coach saya hadapi. Begitu Ibu. Sekali. Untuk yang ketiga Ibu, ini indikator apa sih yang diinginkan dalam coaching nanti? Ya, jadi saya berharap dalam coaching nanti coach saya bisa mengungkapkan permasalahannya, kemudian menemukan solusi
dari permasalahan yang dihadapi gitu. Oke Ibu, saya kira cukup Ibu, dan selamat untuk melaksanakan coaching dengan Bu Ida. Terima kasih, saya melaksanakan coaching dulu ya Ibu. Oke, silakan. Saya sebagai observer di sini. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Mbak Ida. Apa kabar? Alhamdulillah Bu, baik. Iya, Bu Suci di sini memanggil Bu Ida karena Bu Suci melihat akhir-akhir ini ya, kalau pelajaran Bu Suci itu Mbak Ida murung. Ya, jadi nanti kita akan berdiskusi ya, memerlukan waktu yang mungkin cukup lama, tidak apa-apa, ini tidak mengganggu. Enggak Bu, kebetulan ini kan sudah jam pulang sekolah. Jadi saya sudah bebas dari tugas saya sebagai siswa Bu. Iya, baik. Ya, kira-kira harapannya Mbak Ida ini nanti ketika kita berdiskusi hari ini apa? Saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, yaitu saya itu kan suka bahasa Inggris, tapi ketika saya mempraktekkan bahasa Inggris itu sulit Bu, gitu. Berarti suka belajar bahasa Inggris, akan tetapi ketika belajar sendiri atau mempraktikkan sendiri sulit ya Mbak Ida? Ibu, saya sangat enjoy sebetulnya Bu mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, tapi saya mengerjakan sendiri tugas-tugasnya itu sangat sulit banget Bu. Jadi saya pengen cerita kepada Ibu kenapa saya itu sulit ketika mengerjakan tugas pada bahasa Inggris, padahal di dalam kelas saya menyukai pelajaran tersebut. Begitu, baik. Iya, kira-kira tantangan, hambatan ya yang membuat Mbak Ida itu sulit untuk memahami itu apa? Yang menjadi hambatan untuk memahami itu apa? Saya itu satu Ibu, ada beberapa hambatan yang saya dapatkan dari kenapa saya itu sulit mengerjakan ketika ada PR di rumah. Hambatan yang pertama itu saya belum bisa sekali membaca bahasa Inggris, terutama kosakatanya dengan benar Bu. Yang kedua membacanya itu masih gimana ya Bu? Masih sulit dengan apa adanya seperti itu Bu, nggak mengalir gitu. Kira-kira ketika Mbak Ida sulit membaca, sulit mengartikan, kira-kira apa yang Mbak Ida butuhkan agar mempermudah untuk membaca atau mengartikan bahasa Inggris supaya Mbak Ida bisa paham gitu? Apa kira-kira yang dibutuhkan? Kalau yang saya pelajari di dalam kelas, mungkin Ibu nanti ketika ada PR di rumah, saya akan menggunakan kamus Bu, kamus bahasa Inggris, sehingga saya bisa mempelajari kosakata dari kamus tersebut. Kemudian juga mungkin ya Bu, karena sekarang kan ada gadget ya Bu, saya bisa menggunakan Google Translate dari aplikasi internet tersebut. Dan mungkin tugas-tugasnya juga seperti Google Translate itu bisa saya gunakan untuk mengerjakan tugas dan berlatih agar saya bisa lancar menggunakan bahasa Inggris. Ya, bagus sekali, itu ide yang sangat bagus ya Mbak Ida ya. Nanti bisa menggunakan kamus dan Google Translate ya untuk membantu ya belajar membaca, kemudian mencari arti dan memahami bahasa Inggris itu ya, itu bagus sekali. Sekarang coba rencana ke depannya setelah tahu mungkin tadi ya menemukan solusi berarti Mbak Ida ya dengan kamus dan Google Translate. Rencana ke depannya bagaimana ini untuk merealisasikan? Rencana ke depannya mungkin saat belajar nanti malam Bu, saya akan mulai untuk menggunakan kamusnya. Kemudian saya juga selain menggunakan kamus, menggunakan Google Translate atau juga bisa menggunakan mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris Bu.
dengan mendengarkan lagu bahasa Inggris kan saya juga bisa melatih bicara saya dari lagu tersebut. Selain saya selain saya suka dengan bahasa Inggris, saya juga suka mendengarkan lagu. Jadi mungkin dari mendengarkan lagu tersebut juga saya bisa belajar bahasa Inggris. Ya, hebat. Berarti Bu Ida itu benar-benar suka dengan bahasa Inggris, cinta dengan bahasa Inggris ya. Ya, Mbak Ida, saya kira pertemuan hari ini sudah menemukan titik temunya ya. Mbak Ida sudah bercerita tentang permasalahan dan sudah menemukan solusinya. Ya, berarti sangat bertanggung jawab sekali terhadap apa yang ingin dilaksanakan. Ingin bisa bahasa Inggris, Bu Ida berusaha untuk belajar lewat kamus, kemudian Google Translate, dan lewat lagu berbahasa Inggris ya. Tetap semangat belajar dan mudah-mudahan kedepannya apa yang diinginkan bisa cepat tercapai. Baik Ibu, terima kasih atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menguasai bahasa Inggris tersebut, Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Iya, sama-sama Mbak Ida, tetap semangat belajar dengan rajin ya. Sekarang boleh pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Terima kasih Ibu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Ibu, ketemu lagi. Masih semangat Bu Suci? Insya Allah masih tetap semangat. Iya, luar biasa Bu Suci. Baik Bu Suci, barusan Bu Suci sudah melaksanakan praktek coaching dengan Bu Ida, dan dari yang sudah saya perhatikan Ibu ada satu pertanyaan untuk Bu Suci. Apa saja sih yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan di awal tadi? Iya, baik Ibu, saya tadi melaksanakan coaching dengan Mbak Ida ya, murid saya. Saya sudah menanyakan tujuan atau harapan yang akan dicapai dalam coaching kali ini. Kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya coaching bisa menceritakan permasalahan dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan tersebut. Dan alhamdulillah alur Tirta sudah berjalan dengan baik, tadi sudah disampaikan dengan baik. Iya, baik Bu Suci. Menurut saya juga sama seperti tadi yang Bu Suci sampaikan. Panjenengan tadi untuk proses coaching sudah berjalan baik karena saya perhatikan alur sesuai dengan alur Tirta. Dan tadi Bu Suci juga sudah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya sampai coach bisa mengeluarkan semua unek-uneknya sekaligus menemukan sendiri solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh coach itu. Jadi intinya di sini Bu Suci sudah melakukan prinsip coaching dengan baik. Baik Bu Suci, ini untuk yang terakhir. Kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu Suci laksanakan, Bu? Iya, jadi ke depan saya akan lebih mengasah kemampuan saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi agar nantinya banyak sekali kompetensi-kompetensi yang bisa tumbuh dan saya dapatkan, saya optimalkan, dan kedepannya saya akan memahami lebih dalam mengenai alur Tirta sehingga coaching yang saya laksanakan bisa lebih baik lagi Ibu. Iya, terima kasih sekali Bu Suci. Saya kira cukup ya sebagai kegiatan pasca observasi coaching pada kali ini sudah cukup baik sekali, tadi berlangsung dengan lancar juga. Dan saya kira itu saja. Terima kasih untuk kesempatannya Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Ibu. Iya, sami-sami. Video demonstrasi kontekstual yang sudah kelompok kami praktekkan Semoga bermanfaat. Semoga menginspirasi. salam dan bahagia.